Berdarah Indonesia, Wonderkid Swedia layak jadi amunisi baru skuad asuhan Nova Arianto. Balas dendam ke Australia, Timnas U16 lakukan ini jelang kualifikasi Piala Asia. Buka suara, Ragnar Oratmangun kirim pesan ke pelatih. Bikin merinding, Indonesia Raya obati rasa gugup Jens Treven. Jadi simak terus berita Timnas P selengkapnya. Berdarah Indonesia, Wonderkid Swedia layak jadi amunisi baru skuad asuhan Nova Arianto. Kabar mengembirakan untuk Timnas Indonesia U16 dengan hadirnya pemain keturunan potensial yang bakal beri banyak keuntungan. Melansir dari unggahan akun Instagram @football.indonesia, pemain berdarah Indonesia bernama Leo Wanderholm diperkenalkan. Memiliki darah Indonesia yang berasal dari ibunya lahir di Jakarta. Saat ini pemain berusia 14 tahun itu tergabung dalam skuad Bromma Pojkarna U14 dari Swedia. Tim seniornya diketahui kini tercatat bermain di divisi pertama Liga Swedia. Menariknya, posisi yang menjadi andalan dari Leo Wanderholm yakni tercatat sebagai center back. Pemain kelahiran 5 Maret 2010 itu diketahui baru saja meraih gelar juara di turnamen Piala Invitational Cup 2024. Tercatat pemain berkebangsaan ganda Swedia Indonesia itu telah menorehkan 5 gol dan 3 assist dari 11 pertandingan yang dijalani bersama Bromma Pojkarna U14. Tentu hal tersebut menilai bahwa sosok Leo Wanderholm termasuk pemain yang berbakat dan haus gol meskipun berposisi sebagai bek tengah. Di usia yang masih sangat muda, tentu Leo Wanderholm termasuk pemain yang berpotensi memiliki masa depan yang cerah. Menariknya, sosok Leo Wanderholm pun berpotensi akan diangkut oleh pelatih Timnas Indonesia U16 sekaligus legenda Persib Bandung Nova Arianto. Pasalnya, Leo Wanderholm kini tercatat berusia 14 tahun yang mana tentu masuk dalam opsi pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia U16 nantinya. Leo Wanderholm menjadi aset jangka panjang Timnas Indonesia U16 yang tercatat masih berusia 14 tahun. Statistik yang menjanjikan bagi pemain berposisi bek tengah, terlebih lagi dengan postur tinggi badan 1,70 meter tentu dinilai ideal bagi sosok center back. Menarik dinantikan apakah Leo Wanderholm akan menjadi opsi bagi Nova Arianto untuk memperkuat Timnas Indonesia U16 sebagai aset masa depan. Balas dendam ke Australia, Timnas U16 lakukan ini jelang kualifikasi Piala Asia. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto ambil langkah tak biasa demi misi balas dendam hadapi Australia di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U17 dijadwalkan akan mengikuti kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang dimulai pada 19 hingga 27 Oktober mendatang. Skuad Garuda Asia tergabung dalam grup G bersama sejumlah tim kuat seperti tuan rumah Kuwait, Australia, dan juga Kepulauan Mariana Utara. Ini menandakan sebagai pertemuan kedua Timnas Indonesia U17 dengan Australia yang disinyalir bakal membawa suasana yang berbeda. Bukan tanpa sebab, skuad asuhan Nova Arianto itu diprediksi bakal mengusung misi balas dendam imbas dari kekalahan pada semifinal Piala AFF U16 2024 lalu. Timnas Indonesia U17 sempat dipermalukan di hadapan publik sendiri usai meraih kekalahan 3-5 dari Australia di Stadion Manahan Solo Juli lalu. Demi persiapan yang matang jelang duel lanjutan dengan Australia, Nova Arianto mengambil langkah berbeda dengan membawa anak asuhnya untuk mengikuti pemusatan latihan di Spanyol. TC di Spanyol itu bakal dilakukan usai Timnas Indonesia U17 melakukan serangkaian pemusatan latihan di Bali yang dimulai pada 12 Agustus mendatang. Para pemain yang bakal mengikuti TC itu didominasi dengan pilar Timnas Indonesia U17 saat Piala AFF U16 2024. Tak hanya itu, Nova Arianto diketahui juga melakukan seleksi tambahan untuk mendapatkan amunisi lebih kuat pada skuad Garuda Asia. Sebanyak 32 pemain dipanggil pelatih berusia 44 tahun itu yang nantinya bakal memperkuat Timnas Indonesia U17.
Meski begitu, Nova Arianto enggan membeberkan kapan timnas Indonesia U17 bakal terbang ke Spanyol untuk melakukan pemusatan latihan. Yang jelas, ia hanya menjelaskan bahwa skuad Garuda Asia akan kembali ke Jakarta pada 31 Agustus selepas mengikuti TC di Bali. Buka suara, Ragnar Oratmangun kirim pesan ke pelatih. Ragnar Oratmangun secara mengejutkan mengungkap kenangan buruk yang tak bisa dilupakannya selama menimba ilmu sepak bola di Belanda hingga berpesan khusus kepada pelatihnya. Ragnar Oratmangun merupakan salah satu pemain naturalisasi yang berposisi winger dan menjadi pilihan utama Sintayong dalam beberapa laga terakhir skuad Garuda. Ia juga menjadi bagian pemain penting yang membawa timnas Indonesia meraih tiket keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Filipina. Dipercaya untuk melakoni debutnya pada laga kedua timnas Indonesia menghadapi Vietnam di Stadion Mai Ding Hanoi. Ia dipasang sebagai starter dan sukses menjawab kepercayaan Sintayong dengan berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist. Bermain sebagai winger, Ragnar Oratmangun memiliki kemampuan jelajah yang baik ke pertahanan lawan dan juga mengacak-acak pertahanan tim lawan. Ia juga memiliki tembakan yang keras. Sementara itu, dalam sesi bincang di podcast Sport 77, Ragnar Oratmangun menceritakan bagaimana kisah awal dirinya bisa menimba ilmu sepak bola di beberapa akademi terkenal di Belanda hingga kini bermain di Eredivisie FC Groningen. Ia juga mengaku pernah bermain di berbagai posisi dan yang tak disangka karena paksaan itu menjadikan masalah di karir seorang Ragnar Oratmangun. Pemain berusia 26 tahun ini mengungkapkan keinginannya untuk menjadi pelatih setelah pensiun. Berkaca dari pengalaman yang tidak menyenangkan selama karirnya dipaksa bermain di banyak posisi, dia bahkan tak ragu bakal membuktikan dirinya lebih baik dari pelatih-pelatih yang pernah dijumpai selama karirnya di sepak bola Belanda. Mungkin saja saya mulai lebih banyak memikirkannya akhir-akhir ini, karena saya banyak bertemu dengan pelatih bodoh di hidup saya. Saya hanya ingin memperlihatkannya ke mereka bagaimana yang semestinya dilakukan. Tapi saya juga tidak tahu apakah saya bisa menjadi pelatih yang baik atau tidak. Terangnya. Bikin merinding, Indonesia Raya obati rasa gugup Jens Schreven. Penyerang timnas Indonesia Jens Schreven mengaku alami keajaiban saat bermain bersama timnas Indonesia. Jens Schreven pertama kali bermain di tanah air saat mengikuti ASEAN Cup U19 2024 yang digelar di Surabaya pada 17 hingga 29 Juli lalu dan sukses keluar sebagai juara. Awalnya Jens Schreven mengaku masih harus beradaptasi dengan pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Ia memaksimalkan diri untuk melakukan pemulihan kondisi sebelum memulai debutnya. Namun pemain Garuda U21 itu mengaku merasakan dukungan supporter yang luar biasa saat di Surabaya. Apalagi ia mencetak gol debutnya untuk Garuda Nusantara saat babak penyisihan melawan Filipina, bahkan ia mengaku tak percaya. Jens Schreven pun menjalani derby serumpun dengan melawan Malaysia dan menilai bahwa Harimau Malaya lawan yang tangguh saat itu. Lalu di partai final menghadapi Thailand, ia mengaku sempat merasa emosional dengan perasaan gugupnya. Akan tetapi ajaibnya perasaan itu menghilang saat lagu kebangsaan Indonesia berkumandang di stadion. Ia bahkan merasa menanggalkan rasa gugup di pundak dan tidak lagi merasa gugup ketika laga dimulai. Setelah timnas Indonesia U19 mengalahkan Thailand dengan skor 1-0 di final dan sukses dinobatkan sebagai juara, gol tunggal dicetak oleh Jens Schreven yang nampak menangis begitu pertandingan berakhir. Ia menangis karena merasakan perasaan yang emosional dengan pencapaian di turnamen resmi perdananya bersama timnas Indonesia U19. Apalagi saat berjuang bersama Garuda Nusantara, kedua orang tua Jens Schreven menyaksikan langsung di stadion. Pencapaian luar biasa untuk turnamen perdana saya untuk Indonesia. Mereka begitu terkesan dengan publik yang hadir di sana dan saya tidak sabar, terutama ayah dan ibu saya juga, ujar Jens Schreven. Ia juga berharap skuadnya dapat memperoleh lebih banyak capaian di masa mendatang.